Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rindu Rudiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bustomi dari kelas 5 R1C. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya, hasil penelitian saya, proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh penggunaan metode PowerPoint terhadap hasil belajar dan terhadap pemahaman motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di MTS Hikmatul Ulum. Baiklah, jenis penelitian ini melalui pendekatan eksperimen atau kuasi eksperimen. Nah, proposal ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Baiklah, langsung ke latar belakang. Pendidikan merupakan proses yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut mampu menciptakan suasana belajar yang efektif dan menarik agar siswa dapat berpartisipasi aktif dan mencapai hasil belajar yang optimal. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami siswa. Di era digital saat ini, media berbasis teknologi seperti Microsoft PowerPoint menjadi alternatif yang populer karena mampu menampilkan teks, gambar, animasi, dan suara yang menarik. Dalam mata pelajaran Quran Hadis, siswa seringkali mengalami kesulitan dalam memahami makna ayat maupun hadis yang diajarkan. Berdasarkan hasil observasi awal MTS Hikmatul Ulum, diketahui bahwa guru masih dominan menggunakan metode ceramah tanpa media visual. Akibatnya, siswa kurang antusias dan hasil belajar mereka belum mencapai KKM. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan media PowerPoint dapat meningkatkan hasil dan motivasi belajar siswa. Haryanto menyatakan bahwa pembelajaran dengan PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar karena mampu menarik perhatian siswa. Selain itu, penelitian Widodo menemukan bahwa penggunaan PowerPoint juga berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar dan terhadap pemahaman motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di MTS Hikmatul Ulum. Yang kedua, rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Quran Hadis? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di MTS Hikmatul Ulum? Yang ketiga, variabel penelitian. Variabel independen X, penggunaan media PowerPoint. Yang kedua, variabel dependen Y1, hasil belajar siswa. Yang ketiga, variabel dependen Y2, motivasi belajar siswa. Yang keempat adalah hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data secara empiris. Hipotesis disusun berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Quran Hadis di MTS Hikmatul Ulum. Langsung saja, populasi. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sumber data yang relevan dengan masalah yang diteliti.
Menurut Sugiono 2021, dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas 8 MTS Hikmatul Ulum pada tahun pelajaran 2025-2026 yang berjumlah 120 siswa. Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Satu, siswa kelas 8 telah memiliki kemampuan dasar dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran serta hadis sehingga dianggap mampu mengikuti proses pembelajaran Quran hadis dengan baik. Kelas 8 merupakan jenjang yang sesuai untuk diuji efektivitas media pembelajaran, karena siswa berada pada tahap perkembangan kognitif operasional formal menurut teori Piaget, sehingga dapat berpikir logis terhadap konsep-konsep abstrak seperti nilai-nilai yang terkandung dalam ayat dan hadis. Yang ketiga, populasi ini homogen dari segi usia dan latar belakang pendidikan, sehingga mempermudah pengendalian variabel luar yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dengan demikian, populasi ini dianggap representatif untuk meneliti pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Quran hadis. Yang keenam adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili karakteristik seluruh populasi. Arikunto 2019. Dalam penelitian ini, penelitian mengambil dua kelas sebagai sampel penelitian, yaitu kelas 8A, kelas eksperimen. Kelas ini diberikan perlakuan berupa pembelajaran Quran hadis menggunakan media PowerPoint sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi. Kelas 8B, kelas kontrol. Kelas ini diajar dengan metode ceramah konvensional tanpa menggunakan media PowerPoint sebagai pembanding dengan kelas eksperimen. Masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa sehingga jumlah keseluruhan sampel penelitian adalah 60 siswa. Pemilihan dua kelas ini dimaksudkan agar dapat dibandingkan secara objektif perbedaan hasil belajar dan motivasi belajar antara kelompok yang menggunakan media PowerPoint dan kelompok yang tidak menggunakannya. Dengan demikian, perbedaan hasil yang diperoleh dapat dikaitkan secara langsung dengan penggunaan media pembelajaran PowerPoint sebagai variabel bebas. Nah, yang ketujuh ada teknik sampling. Teknik sampling merupakan cara atau prosedur dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti Sugiono 2021. Pertimbangan yang digunakan dalam memilih kelas 8A dan 8B sebagai sampel penelitian antara lain: satu, kesetaraan kemampuan akademik. Berdasarkan data nilai rapor semester sebelumnya, kedua kelas memiliki rata-rata nilai yang relatif sama, sehingga dianggap memiliki kemampuan akademik yang setara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perbedaan hasil belajar yang muncul bukan karena perbedaan kemampuan awal siswa, melainkan akibat dari penggunaan media pembelajaran yang berbeda. Kedua, kesamaan kondisi pembelajaran. Kedua kelas berada dalam lingkungan belajar yang sama, diajar oleh guru mata pelajaran yang sama, dan memiliki waktu pembelajaran yang sama, sehingga kondisi eksternal yang mempengaruhi hasil belajar relatif terkendali. Yang ketiga, kemudahan akses penelitian. Kelas 8 dipilih karena mudah dijangkau oleh peneliti baik dari segi waktu, izin penelitian, maupun ketersediaan data pendukung yang dibutuhkan. Penggunaan purposive sampling dianggap tepat karena peneliti tidak hanya mengambil sampel secara acak, tetapi dengan pertimbangan pedagogis dan metodologis agar hasil penelitian dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ke-8 adalah jenis data. Jenis data dalam penelitian merupakan pengelompokan data berdasarkan sumber dan cara memperolehnya. Penentuan jenis data bertujuan agar data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dapat dianalisis secara tepat. Berikut jenis data yang digunakan. Satu, data primer. Nah, data primer itu ada 2 poin. Yang pertama,
nilai pretest dan posttest siswa untuk mengukur hasil belajar. Kedua, skor angket motivasi belajar siswa. Yang kedua, ada data sekunder. Yang pertama, data dokumentasi seperti daftar hadir, nilai rapor sebelumnya, dan catatan guru. Penggunaan jenis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer digunakan sebagai data utama karena diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui pretest dan posttest untuk mengukur hasil belajar siswa, angket untuk mengukur motivasi belajar siswa, serta observasi proses pembelajaran. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh melalui dokumentasi seperti daftar hadir siswa, nilai rapor sebelumnya, silabus, RPP, dan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kesembilan, operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel adalah proses penjabaran variabel penelitian yang bersifat abstrak menjadi bentuk yang lebih konkret dan dapat diukur secara empiris melalui indikator dan instrumen penelitian tertentu. Operasionalisasi variabel bertujuan untuk memperjelas makna setiap variabel diteliti serta menentukan cara pengukuran yang tepat agar data yang diperoleh bersifat objektif dan dapat dianalisis secara statistik. Dalam penelitian ini, operasionalisasi statistik. Langsung saja yang 10, analisis data rencana. Analisis data merupakan proses pengolahan dan pengorganisasian data penelitian dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul dan dinyatakan layak melalui uji keabsahan data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Uji prasyarat analisis berupa uji normalitas dan uji homogenitas, serta uji hipotesis menggunakan uji T dan analisis regresi sederhana. Hasil analisis data digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, uji instrumen, uji validitas dan reliabilitas terhadap angket motivasi. Yang kedua, uji prasyarat analisis, uji normalitas dan homogenitas data hasil belajar. Uji hipotesis menggunakan uji T, Independent Sample Test, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol. Yang kedua, menggunakan analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh media PowerPoint terhadap motivasi belajar siswa. Nah, yang ke-11, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran Quran Hadis. Tes diberikan dalam bentuk pretest dan posttest kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai motivasi belajar siswa. Angket diberikan kepada siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Angket disusun menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban yang mencerminkan indikator motivasi belajar seperti ketekunan belajar, minat, partisipasi aktif, dan kegiatan berprestasi. Observasi digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dan
penggunaan media PowerPoint selama proses belajar mengajar berlangsung. Observasi dilakukan dengan penggunaan lembar observasi yang mencakup aspek kejelasan, penyampaian materi, interaktivitas media, serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui tes, angket, dan observasi. Data dokumentasi meliputi daftar hadir siswa, nilai rapor sebelumnya, silabus RPP, serta foto kegiatan pembelajaran selama penelitian berlangsung. Yang ke-12 ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data dan variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut. Instrumen tes hasil belajar. Instrumen tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran Quran Hadis. Tes diberikan dalam bentuk pretest dan post-tes kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Bentuk tes berupa tes objektif pilihan ganda yang disusun berdasarkan indikator hasil belajar, meliputi kemampuan mengingat ayat dan hadis, pemahaman makna ayat dan hadis, penerapan nilai-nilai Quran Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Skor tes digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan pembelajaran mengenai media PowerPoint. Instrumen angket motivasi belajar. Instrumen angket digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran Quran Hadis. Angket disusun menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Indikator motivasi belajar ini yang diukur dalam angket meliputi ketekunan belajar, minat terhadap pelajaran Quran Hadis, partisipasi aktif dalam pembelajaran, keinginan untuk berprestasi. Langsung saja. Yang ke-13, metode keabsahan data. Uji validitas instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. 1. Uji validitas dilakukan terhadap instrumen tes hasil belajar, angket motivasi belajar. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment person. Lanjut saja, uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. 1. Uji reliabilitas dilakukan pada angket motivasi belajar. Yang langsung saja, uji normalitas data. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa berdistribusi normal. Uji homogenitas data. Uji homogenitas data digunakan untuk mengetahui apakah varian data antara kelas eksperimen dan kelas kontrol bersifat homogen. Langsung analisis deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data hasil penelitian secara umum. Data yang dianalisis meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari hasil pretest dan post-test, serta skor angket motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji prasyarat analisis. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis, uji T independent sample test, analisis regresi sederhana, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan. Peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.